Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kiai Haji Soleh Darat merupakan seorang ulama sekaligus waliullah asal tanah Jawa yang terkenal. Beliau termasuk tokoh sentral dalam jejaring keilmuan para ulama di Indonesia, dan merupakan sosok ulama pelopor aksara pegon, yaitu sebuah modifikasi dari huruf Arab yang disesuaikan dengan kalimat bahasa Jawa, sehingga masyarakat Jawa lebih mudah dalam memahami teks agama. Kiai Haji Soleh Darat juga termasuk dalam salah satu ulama yang sangat produktif, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah terjemah Tauhid Sabilul Abid ala Jauharut Tauhid. Selain itu, beliau merupakan salah satu sosok guru dari dua ulama besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang notabene dua tokoh tersebut merupakan pendiri ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kiai Haji Muhammad Sholih bin Umar As-Samarani, atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Mbah Soleh Darat, merupakan sosok ulama penting dalam jejaring keilmuan ulama Nusantara. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriyah, di Duku Kedung Jumbleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nama Darat yang dipakai oleh beliau berawal dari kehidupannya yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya atau mendaratnya orang-orang dari luar Jawa, dan kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan sebagai prasasti nama kampung, Nipa Darat dan Darat Tirto. Saat ini, Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar adalah sosok ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin perang dalam Perang Jawa melawan Belanda, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Di masa kecilnya hingga remaja, Kiai Haji Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya, seperti ilmu nahwu, shorof, akidah, akhlak, hadis, dan fikih. Kemudian setelah lepas masa remaja, Kiai Haji Soleh Darat pergi menimba ilmu ke sejumlah ulama yang ada di Jawa maupun ulama yang ada di Makkah. Dalam mendalami ilmu keislamannya, beliau pertama kali pergi menimba ilmu dimulai dari belajar kitab-kitab fikih kepada Kiai Haji Muhammad Syahid di pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen Pati. Di sana beliau belajar kitab-kitab fikih seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhajul Qawwim, Syarah Al-Khotib, dan Fathul Wahab. Kemudian setelah itu Kiai Haji Soleh Darat remaja belajar tafsir Jalalain karya Imam Suyuti kepada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Berikutnya beliau belajar nahwu dan shorof pada Kiai Ishak Damaran Semarang, dan belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Hadi Al-Bakuni yang juga salah seorang mufti di Semarang. Selanjutnya beliau juga belajar kitab Jauharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni serta kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali pada Sayyid Ahmad Bafaqih Ba'alawi Semarang. Beliau juga belajar kitab Masailul Sitin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri kepada Syekh Abdul Ghani Bima, dan belajar ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran kepada Mbah Ahmad Alim, Bulus Gebang Purworejo. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir Al-Quran. Oleh Mbah Ahmad Alim ini, Kiai Soleh Darat remaja diperbantukan kepada Zain Al-Alim, putra Mbah Ahmad Alim, untuk mengasuh sebuah pesantren di Duku Salatiang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo. Melihat keragaman kitab-kitab yang diperoleh Kiai Haji Soleh Darat dari beberapa gurunya, hal tersebut menunjukkan betapa kemampuan dan keragaman keahlian Kiai Haji Soleh Darat di bidang ilmu agama, misalnya kosakata Arab, fikih, tafsir, hadis, tauhid serta tasawuf. Hal ini merupakan jejak sejarah keilmuan serta jaringan guru Kiai Haji Soleh Darat mulai dari pesantren ke pesantren di Jawa, sebelum pada akhirnya yaitu sekitar tahun 1835, beliau Kiai Soleh diajak ayahnya Kiai Umar ke Mekah. Tujuannya yaitu untuk menunaikan ibadah haji dan juga belajar di Mekah. Namun dalam perjalanan mereka tidak selalu berjalan dengan baik. Supaya tidak ketangkap Belanda, maka mereka harus mencari jalan yang aman. Dalam perjalanannya menuju Mekah, Kiai Umar dan Mbah Soleh Darat menggunakan kapal api.
dan sebelum sampai ke Mekah beliau berdua singgah terlebih dahulu di Singapura. Namun di tengah perjalanannya, Kiai Umar meninggal dunia terlebih dahulu. Kejadian itu membuat beliau bersedih namun juga membulatkan tekadnya untuk memutuskan harus menetap di kota suci Mekah guna memperdalam ilmu agamanya. Pada abad ke-19, banyak santri Indonesia yang menuntut ilmu ke Makkah guna untuk memperdalam ilmu agamanya di sana. Selama di Makkah, Kiai Haji Soleh Darat juga belajar pada ulama-ulama terkemuka di sana, di antaranya seperti Syekh Muhammad Al-Mukri Al-Masri Al-Maki. Kepadanya beliau belajar ilmu-ilmu akidah khususnya kitab Ummu Al-Barohin, karya Imam Sanusi. Selain itu beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbuh yang merupakan seorang pengajar di Masjid Al-Haram serta Masjid Nabawi. Guru-guru beliau yang lain seperti Al-Alama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan seorang mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah, Al-Alama Ahmad An-Nahrawi Al-Misri Al-Maki, Sayyid Muhammad Soleh Al-Zawawi Al-Maki seorang guru di Masjid Nabawi, Syekh Umar Al-Syami, Syekh Yusuf Al-Sunbulawi Al-Misri, dan tentunya masih banyak guru-guru beliau yang lainnya. Dalam perjalanan intelektualnya yang telah dijelaskan di atas, menggambarkan sosok beliau yaitu merupakan seorang yang tekun untuk belajar serta disiplin pada ilmu agama. Beliau mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari ilmu dan juga berguru kepada para ulama besar di sana. Dengan semangatnya yang tinggi maka tumbuhlah dalam diri Kiai Haji Soleh Darat kecerdasan intelektual yang ada pada dirinya. Hal itu akhirnya membuat beliau menjadi disegani oleh beberapa kalangan ulama serta beberapa sahabat beliau baik di Haramain hingga penguasa Hijaz. Semasa belajar di Makkah, Kiai Haji Soleh Darat banyak berinteraksi dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang sezaman dengannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfuz At-Termasi, dan Kiai Haji Kolil Bangkalan, Madura. Pada mulanya Kiai Haji Soleh Darat ingin menetap di Mekah karena beliau sudah terikat kontrak untuk menjadi pengajar di sana. Namun ada kisah unik di balik kepulangannya ke Indonesia, yaitu dengan diculik pulang oleh Mbah Hadi Girikusumo, dan berikut ini adalah kisahnya. Ketinggian ilmu Kiai Haji Soleh Darat tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan para santrinya menjadi para kiai besar, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Makkah. Saat Kiai Haji Soleh Darat bermukim di sana, beliau dipilih menjadi salah seorang pengajar di Makkah, dan dari sinilah kisah Kiai Haji Soleh Darat bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Girikusumo, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan figur yang sangat berperan dalam memulangkan Kiai Haji Soleh Darat ke bumi Nusantara. Pada saat melihat kehebatan serta kealiman Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Hadi Girikusumo merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang bersama-sama ke tanah air untuk mengembangkan Islam dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena Kiai Haji Soleh Darat sudah diikat oleh penguasa Makkah untuk menjadi pengajar di sana, sehingga ajakan pulang itu ditolak beliau karena sangat beresiko. Namun Mbah Hadi tetap nekat untuk mengajak pulang Kiai Haji Soleh Darat dengan cara diculik, diajak pulang dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa, Kiai Haji Soleh Darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang bawaannya. Namun di tengah perjalanan mereka berdua akhirnya ketahuan. Kejadian itu akhirnya membuat geger dan ramai jika Mbah Hadi menculik salah seorang ulama dari Masjid Makkah. Akhirnya pada saat kapal merapat di pelabuhan Singapura, Mbah Hadi ditangkap. Jika beliau ingin bebas maka harus mengganti dengan sejumlah uang sebagai denda. Para murid Mbah Hadi yang berada di Singapura mengetahui bila gurunya sedang menghadapi masalah besar, akhirnya membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan dana iuran untuk menebus kesalahan Mbah Hadi dan menebus uang ganti kepada penguasa Makkah atas kepergian Kiai Haji Soleh Darat. Namun akhirnya, Mbah Hadi dan Kiai Haji Soleh Darat berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat sampai ke Jawa. Setelah mereka berdua sampai di Jawa, Mbah Hadi langsung kembali ke Girikusumo, sedangkan Kiai Haji Soleh Darat menetap di Semarang, mendirikan pesantren dan mencetak kader-kader pelanjut perjuangan Islam. Kisah perjalanan dakwah dan mendirikan pesantren Kiai Haji Soleh Darat. Perjalanan dakwah Kiai Haji Soleh Darat sebelum berangkat ke Mekah diawali sebagai guru yang diperbantukan di pesantren Salatiang yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo. Pesantren ini didirikan sekitar abad 18 oleh 3 orang sufi, yaitu Kiai Haji Ahmad Alim, Kiai Haji Muhammad Alim, putra Mbah Ahmad Alim, dan Kiai Haji Zain Al-Alim, yang juga merupakan putra Mbah Kiai Haji Ahmad Alim.
Dalam perkembangan selanjutnya pesantren ini dipercayakan kepada Kiai Haji Zain Al-Alim. Sementara Mbah Kiai Haji Ahmad Alim mengasuh sebuah pesantren, belakangan bernama Al-Iman, di Desa Bulus, Kecamatan Gebang. Adapun Kiai Haji Muhammad Alim mengembangkan pesantrennya juga di Desa Maron, yang kini dikenal dengan Pesantren Al-Anwar. Jadi kedudukan Kiai Haji Soleh Darat adalah sebagai pengajar yang membantu Kiai Haji Zain Al-Alim. Pesantren Salatiyang sendiri lebih menfokuskan pada bidang penghafalan Al-Quran, di samping mengajar kitab kuning. Disinilah besar kemungkinannya, bahwa Kiai Haji Soleh Darat diperbantukan untuk mengajar kitab kuning, seperti fikih, tafsir dan nahwu sorof kepada para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Tidak diketahui berapa lama Kiai Haji Soleh Darat mengajar di pesantren Salatiyang itu, sejarah hanya mencatat, bahwa pada sekitar 1870-an Kiai Haji Soleh Darat mendirikan sebuah pesantren baru di Darat, Semarang. Hitungan angka ini didasarkan pada kitabnya, yaitu Al-Hikam, yang ditulis rampung dengan menggunakan bahasa Arab Pegon pada tahun 1289 Hijriyah atau 1871 Masehi. Pesantren Darat yang didirikan Kiai Haji Soleh Darat merupakan pesantren tertua kedua di Semarang setelah pesantren Dondong, Mangkang Wetan Semarang, yang didirikan oleh Kiai Haji Syada, dan Kiai Haji Darda, dua mantan prajurit Pangeran Diponegoro. Di pesantren ini pula Kiai Haji Soleh Darat pernah menimba ilmu di sana sebelum pergi ke Makkah. Selama mengasuh pesantrennya, Kiai Haji Soleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah, pesantren Darat hilang tanpa bekas sepeninggalan Kiai Haji Soleh Darat, pada 1903 Masehi. Konon bersamaan meninggalnya Kiai Haji Soleh Darat, salah seorang santri seniornya, Kiai Haji Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari pesantren Darat ini ke Solo. Kemudian Kiai Haji Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsaren, yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Jamsari. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Soleh Darat bukanlah pesantren dalam arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung. Pesantren Darat hanyalah majelis pengajian dengan kajian bermutu yang diikuti oleh para santri kalong. Ini mungkin terjadi, mengingat kedekatan pesantren Darat dengan pesantren Mangkang, di mana Kiai Haji Soleh Darat pernah belajar di sana, bisa mempengaruhi tingkat ketawaduan Kiai senior. Kiai Haji Soleh Darat dikenal sebagai pemikir di bidang ilmu kalam. Beliau adalah pendukung paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembelaannya terhadap paham ini jelas kelihatan dalam bukunya, Tarjamah Sabilil Abid, ala Jauharit Tauhid. Dalam kitab ini, beliau mengemukakan penafsirannya terhadap sabda Rasulullah mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggal beliau, dan hanya satu golongan yang selamat. Menurut Kiai Haji Soleh Darat, yang dimaksud Nabi Muhammad dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kiai Haji Soleh Darat juga selalu menekankan kepada para muridnya untuk giat menuntut ilmu. Beliau berkata, intisari Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan akhirat. Dalam kitab Tarjamah Sabilil Abid ala Jauharit Tauhid, Kiai Haji Soleh Darat menasehati bahwa orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya, akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat. Misalnya, paham kebatinan, menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah amaliyah hati yang diparalelkan dengan paham manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dan berakhir tragis pada perilaku taklid buta. Iman orang taklid tidak sah menurut ulama muhakikin, demikian tegasnya. Lebih jauh diperingatkan juga, agar masyarakat awam tak terpesona oleh kelakuan orang yang mengaku memiliki ilmu hakikat tapi meninggalkan amalan-amalan syariat lainnya, seperti sholat dan amalan fardu lainnya. Kemaksiatan berbungkus kebaikan tetap saja namanya kebatilan, demikian inti petuah religius beliau. Sebagai ulama yang berpikiran maju, beliau senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras. Setelah itu baru bertawakal, menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat sedih jika ada orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditakdirkan oleh Allah. Beliau juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatan. Tradisi berpikir kritis dan mengajarkan ilmu agama ini terus dikembangkan hingga akhir hayatnya. Dakwah Sufi Kiai Haji Soleh Darat.
Kiai Soleh Darat dalam berdakwah sangat akomodatif dan apresiatif terhadap budaya-budaya lokal. Hal ini karena di setiap pemikirannya sangat kental dengan nuansa sufisme. Khazanah sufisme inilah yang melandasi pemikiran Kiai Soleh Darat, mampu bersikap toleran dengan tradisi lokal, dan pola pemikiran ini pun juga sudah ditunjukkan oleh para wali dan ulama Nusantara lainnya. Merupakan hal yang sangat penting dalam berdakwah, yaitu memperhatikan dan mencermati kultur masyarakat yang ada. Jika tidak, maka dakwah akan menjadi sulit diterima. Secara kultural, masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang mempunyai adat istiadat dan tradisi yang sudah dipraktikkan dan mengakar selama bertahun-tahun secara turun-temurun. Sehingga, tradisi-tradisi ini sudah menjadi sistem nilai dan khazanah lokal yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Pada abad ke-19, masa di mana Kiai Soleh Darat hidup, masyarakat Jawa sangat kental dengan budayanya, lebih-lebih di daerah pedalaman yang masih belum tersentuh ajaran Islam. Ritual-ritual yang mereka lakukan seperti sedekah bumi, selamatan, peringatan 7 hari bagi orang yang telah meninggal sering dilakukan secara berlebihan dan cenderung mengarah pada tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Melalui fenomena itu, Kiai Soleh Darat berusaha meluruskan tradisi-tradisi tersebut dengan mengisi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat diterima tanpa menghapus tradisinya sehingga tak keluar dari koridor syariat. Misal, dalam hal sedekah bumi, Kiai Soleh Darat mengajarkan bahwa laku tersebut harus murni diniatkan karena Allah Ta'ala semata, bukan dilakukan untuk pemujaan terhadap jin maupun danyang penunggu desa. Jika sedekah bumi itu dilakukan untuk memuja jin atau danyang, maka hal itu sudah termasuk kekufuran. Begitu pula praktik ritual lainnya yang dilakukan untuk memuja selain Allah. Terkait hal ini, Kiai Soleh Darat dalam kitabnya, Majmu'ah Syariah Al-Kafiyah Lil Awam, halaman 24 menyatakan, adapun kufurnya masyarakat pedesaan itu seperti halnya membuat sedekah bumi dengan tujuan untuk menghormati danyang, penunggu, desa, maka hal seperti itu haram. Penghormatan terhadap danyang itu apabila dilakukan karena didorong oleh keyakinan bahwa danyang tersebut adalah yang menjaga sebuah desa dan yang memberi manfaat kepada orang desa tersebut dan yang menguasai sawah-sawah atau hal yang lain, maka itu termasuk kufur. Sebab, wajib terhadap mukallaf meyakini bahwa seluruh makhluk seperti jin, manusia, setan, malaikat, iblis dan seluruh binatang itu tak berdaya apa-apa kecuali atas kodrat dan iradatnya Allah. Apabila jin, setan, danyang bisa memberikan mudorot kepada manusia, pastinya seluruh manusia sudah mati semua karena dibunuh oleh setan, jin dan danyang tersebut, sebab manusia itu musuhnya setan. Karenanya, dakwah yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat justru menunjukkan sebuah usaha untuk mengimplementasikan semangat yang oleh Gus Dur disebut pribumisasi Islam, yaitu semangat mempertemukan nilai-nilai Islam dengan spirit budaya lokal, sehingga Islam yang disebarluaskan oleh Kiai Soleh Darat tidak memiliki ambisi membongkar sistem nilai yang ada dan menggantinya dengan Islam, melainkan menjadikan Islam sebagai unsur komplementer dari sistem yang sudah ada. Selain cara dakwah di atas, beliau juga sebagai pelopor Aksara Pegon sebagai media dakwah. Aksara Pegon merupakan produk kultural masyarakat Islam di Jawa dalam rangka mentransmisikan ajaran-ajaran Islam melalui teks dengan pola pengembangan teks-teks Arab ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat Jawa. Kiai Soleh Darat dikenal sebagai salah satu ulama yang cukup produktif dan banyak menulis karya-karyanya dengan Aksara Pegon. Bahkan, dalam diskursus tasawuf, beliau disebut-sebut sebagai ulama pertama yang mensyarahi kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Aksara Pegon. Ada beberapa pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa Kiai Soleh Darat dalam menuliskan teks-teks keislaman kebanyakan menggunakan Aksara Pegon, bukan bahasa Arab? Bukankah beliau sempat tinggal lama di Mekah? Di abad ke-19, ada 3 ulama besar di Mekah yang terkenal dengan karyanya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Kholil Bangkalan, dan Kiai Soleh Darat. Akan tetapi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekhona Kholil Bangkalan dikenal sebagai pengarang kitab yang ditulis dengan bahasa Arab, beda halnya dengan Kiai Soleh Darat. Pada abad ke-19, kondisi masyarakat Jawa masih sangat awam dan tingkat pemahaman terhadap agama Islam tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi dengan penjajahan yang merajalela. Rezim penjajah kala itu mengawasi ketat pemikiran pribumi, termasuk tingkat pemahaman warga pribumi terhadap agamanya, sehingga mereka mengekang masyarakat pribumi agar tidak mendalami agama Islam. Atas dasar itulah, Kiai Soleh Darat membuat sebuah media dan strategi dakwah dengan cara mentransformasikan Islam ke dalam konteks bahasa lokal. Dengan Aksara Pegon,
Beliau berharap masyarakat Jawa bisa lebih mudah dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam. Tercatat, ada sekitar 12 kitab karya Kiai Soleh Darat yang masih bisa diselamatkan dan terus dicetak secara masif, dikaji, dan diteliti. Dan berikut ini adalah karya-karya Kiai Haji Soleh Darat. Yang pertama, Majmuah Syariah Al-Kafiyat Lil Awam. Kitab ini khusus membahas persoalan fikih yang ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Yang kedua, Kitab Munjiat Metik Sangking Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ini adalah sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya Ulumuddin Juz 3 dan 4. Yang ketiga, adalah Kitab Al-Hikam karya Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kitab ini merupakan terjemahan Kitab Hikam dalam bahasa Jawa. Yang keempat, Kitab Lataiful Thoharoh. Kitab ini berisi tentang hakikat dan rahasia sholat, puasa dan keutamaan bulan Muharram, Rajab dan Syaban. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa. Yang kelima, Kitab Manasik Al-Hajj. Kitab ini berisi tuntunan atau tata cara ibadah haji. Yang keenam, Kitab Pasolatan. Kitab ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan salat yang merupakan untunan salat 5 waktu. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Yang ketujuh, Kitab Sabilul Abid terjemahan Jauharut Tauhid, karya Ibrahim Lakani. Kitab ini merupakan terjemahan berbahasa Jawa. Yang kedelapan, Kitab Minhajul Atqiyah. Kitab ini berisi tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, Kitab Al-Mursyid Al-Wajiz. Kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Yang ke-10, Kitab Hadis Al-Miraj. Yang ke-11, Syarah Maulid Al-Burdah. Yang ke-12, Kitab Faidul Rahman. Kitab ini ditulis pada 5 Rajab 1309 Hijriyah atau 1891 Masehi. Kitab ini diterbitkan di Singapura. Yang ke-13, Kitab Asnar As-Solah. Dari semua karya di atas, hampir semua karya Kiai Haji Soleh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab Pegon. Hanya sebahagian kecil yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan dari ke-13 kitab karya Kiai Haji Soleh Darat yang berhasil dikumpulkan, sebagian kitab tersebut dicetak di Bombay, India, dan Singapura. Hingga kini, keturunan dari Kiai Haji Soleh Darat terus melakukan pencarian dan penelusuran kitab-kitab tersebut ke masing-masing keluarga keturunan Kiai Haji Soleh Darat yang ada di Jepara, Kendala, bahkan sampai ke negara-negara timur. Selama masa hidupnya, Kiai Haji Soleh Darat pernah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahannya yang pertama adalah ketika beliau masih berada di Makkah. Tidak diketahui secara pasti siapa nama istrinya, dan dari pernikahannya yang pertama ini, beliau dikarunia seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Haji Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan dan untuk mengenang anaknya yang pertama ini, Kiai Haji Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, yaitu Kitan Faidul Rahman. Pernikahannya yang kedua, beliau menikah dengan Nyai Sofiah, putri dari Kiai Haji Murtado yang merupakan teman karib ayahnya. Pernikahan ini dilaksanakan setelah beliau kembali ke Semarang. Dari pernikahannya ini, beliau dikarunia 2 orang putra, yakni Kiai Yahya dan Kiai Kolil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga saat kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Nyai Aminah, putri Bupati Bulus, Purworejo, keturunan Arab. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Nyai Siti Zahroh. Nyai Siti Zahrah kemudian dijodohkan dengan Kiai Haji Dahlan, salah seorang santri Kiai Haji Soleh Darat dari Tremas, Pacitan. Dari pernikahannya ini melahirkan 2 orang anak, masing-masing Kiai Rohmat dan Nyai Aisyah. Kemudian Kiai Haji Dahlan meninggal di Makkah. Kemudian Siti Zahrah dijodohkan dengan Kiai Haji Amir, juga santri sendiri asal Pekalongan. Pernikahannya yang kedua, Siti Zahrah tidak melahirkan keturunan. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang, pada hari Jumat Wage, 28 Ramadan 1321 Hijriah, atau pada tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi, dalam usia 83 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Bergota Semarang. Kemudian setelah beliau wafat, setiap tanggal 10 Syawal, masyarakat dari berbagai penjuru kota berziarah untuk menghadiri hail Kiai Haji Soleh Darat, maha gurunya para ulama di Nusantara. Selama masa hidupnya, Kiai Haji Soleh Darat memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar di Indonesia.
dan salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena R.A. Kartini inilah Kiai Haji Soleh Darat menjadi pelopor tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Haji Soleh Darat, R.A. Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik oleh penyampaian Kiai Haji Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan, karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Namun Kiai Haji Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau tetanol menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul pegon sehingga tak dicurigai penjajah Belanda. Kemudian kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faidul Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara pegon. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Soleh Darat, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi tokoh ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren, diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Raden Ahmad Dahlan Tremas, seorang ahli falak, Kiai Haji Amir Pekalongan, yang juga menantu Kiai Soleh Darat, Kiai Haji Idris Solo, Kiai Haji Syaban bin Hasan Semarang yang menulis artikel Kabul Al-Atoyaan Jawabi Masodaro li Syekh Abi Yahya untuk mengoreksi salah satu bagian dari kitab Majmuah Asy-Syariah karya Kiai Soleh Darat, Syekh Ihsan Jampes Kediri, Kiai Haji Abdul Hamid Kendala, Kiai Haji Thohir, penerus pondok pesantren Mangkang Wetan, Semarang, Kiai Haji Sahli Kauman Semarang, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Kolil Rembang, Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta, Kiai Haji Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang, Kiai Haji Yasin Rembang, Kiai Haji Ridwan Ibnu Mujahid Semarang, dan tentunya masih banyak lagi yang belum kami sebutkan. Dan berikut ini adalah kisah karomah Kiai Haji Soleh Darat yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sebagai waliullah Kiai Haji Soleh Darat juga dikenal memiliki banyak karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang dan salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi dan berziarah ke makamnya adalah Kiai Haji Hamim Jazuli atau yang kerap disapa Gusmik. Salah satu keramat Kiai Haji Soleh Darat yang masyhur diceritakan adalah karyanya yang direstui Imam Al-Ghazali. Kebanyakan semua kitab karya Kiai Haji Soleh Darat adalah berisi ajaran tasawuf. Meski membahas fikih, isinya pun banyak ajaran tasawufnya. Kitab kecil seperti bab sholat dan wudhu, Latoifut Toharoh wa Asrarus Sholat, juga berisi ajaran tentang tasawuf. Juga kitab Majmu Syariah maupun Pasolatan, ada banyak kajian tasawuf di dalamnya. Terlebih dalam kitab yang memang membahas tentang tasawuf, seperti kitab Munjiat. Kebanyakan semua kitab karya Kiai Haji Soleh Darat adalah berisi ajaran tasawuf. Meski membahas fikih, isinya pun banyak ajaran tasawufnya. Kitab kecil seperti bab sholat dan wudhu, Latoifut Toharoh wa Asrarus Sholat, juga berisi ajaran tentang tasawuf. Juga kitab Majmu Syariah maupun Pasolatan, ada banyak kajian tasawuf di dalamnya. Terlebih dalam kitab yang memang membahas tentang tasawuf, seperti kitab Munjiat, Minhajul Atqiyah fi Syarhi Marifatil Asqiyah, yang merupakan tarjamahan kitab Al-Hikam, dan Syarah Al-Burdah, penuh ajaran tentang pembersihan hati dan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang keahlian Mbah Soleh Darat sebagai ahli tasawuf selain keahlian di banyak bidang lain, bahkan beliau dijuluki Imam Al-Ghazalinya Tanah Jawa. Sebab semua kitab karyanya selalu mengutip ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali, dan memang beliau sendiri menyebut bahwa karya-karyanya itu memetik dari kitab tasawuf Imam Al-Ghazali. Kebiasaan beliau seusai mengajar ngaji adalah menulis, mengarang kitab. Mbah Soleh di dalam kamar, duduk di lantai menghadapi meja, dengan penerangan lampu teplok, lembar demi lembar kertas beliau goresi dengan pena tutul dengan tinta bak buatan China. Menuliskan gagasan atau ulasannya di atas kertas itu,
Tinta yang diwadahi sebuah cupu kecil berbahan tembaga itu terbuat dari larutan batang bak dengan air yang dicampuri minyak wangi. Menurut banyak narasumber, minyak yang dipakai adalah misik. Hal itu terbukti di kitab tulisan tangan asli Mbah Soleh Darat yang sampai kini masih terjaga dan disimpan oleh cicitnya. Bau wangi misik masih terasa jika dibuka lembaran-lembarannya. Diriwayatkan, saat sedang tekun menulis kitab, suatu malam ada seorang tamu berbusana model Arab, berjubah, dan bersurban. Oleh para santri, tamu itu disalami lantas disuguhi minum udang, kemudian diantarkan bertemu Mbah Soleh di ruang pribadi beliau. Kemudian kata perawi cerita ini, saat itu beliau sedang menulis kitab Munjiyat yang dinukil dari Ihya Ulumuddin. Kemudian si santri pun kembali ke ruang depan lalu menghabiskan minuman sang tamu yang masih tersisa. Lalu mereka kembali ke langgar untuk menderes pengajian pelajarannya. Mereka mendengar sayup-sayup pembicaraan kiainya dengan sang tamu yang berbincang dalam bahasa Arab. Suara keduanya terdengar, tetapi isi pembicaraan kurang jelas, karena jarak dan dipisahkan dinding kayu di dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Mbah Soleh Darat kemudian mengantarkan sampai serambi rumahnya. Usai melambai di halaman langgar, si tamu itu melangkah ke arah jalan besar, lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada gurunya. "Itu tadi siapa, Kiai? Rasanya belum pernah datang ke sini," tanya seorang santri senior yang tadi menyuguhi wedang. "Itu tadi adalah Imam Al-Ghazali, beliau merestui kitab yang kutulis," jawab Mbah Soleh kalem. "Loh, subhanallah, Masya Allah, bukankah Imam Al-Ghazali sudah wafat ratusan tahun lalu?" ujar mereka takjub sambil bertanya-tanya. "Ya itulah karomah beliau, mari kita berdoa tawasul kepada Imam Al-Ghazali agar ilmu kita diberkahi," pungkas Mbah Soleh seraya menyuruh santrinya kembali ke langgar. "Ikhwan, saya bertemu dengan beberapa kiai atau ustadz, umumnya yang sudah membaca atau mengajarkan kitab Munjiyat yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin, disertai doa tawasul kepada Mbah Soleh Darat dan Imam Al-Ghazali. Mereka menjadi mudah dalam menjalani laku tasawuf, atau minimal mendapat semangat belajar tasawuf." Kisah karomah yang kedua, yaitu mobil tentara Belanda tiba-tiba mogok setelah melewati Mbah Soleh Darat, kisah karomah wali. Kisah ini terjadi ketika Kiai Soleh Darat sedang dalam perjalanan menuju Semarang. Saat itu, Kiai Soleh Darat tengah berjalan kaki di sepanjang jalan, tiba-tiba, sebuah mobil yang berisi tentara Belanda melintas di depannya. Meskipun melihat sang ulama berjalan sendirian, tentara-tentara tersebut tidak menawarkan tumpangan kepada Kiai Soleh Darat. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan keberadaan ulama besar tersebut. Anehnya, setelah rombongan tentara Belanda tersebut melewati Kiai Soleh Darat, mobil yang mereka naiki mendadak mogok. Para tentara tersebut kebingungan karena mobil yang mereka kendarai tidak bisa dinyalakan meskipun mereka telah mencoba berbagai cara. Kejadian ini membuat para tentara itu merasa cemas dan bingung. Setelah beberapa saat mencoba memperbaiki mobil yang mogok, salah satu tentara mulai menyadari bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan Kiai Soleh Darat yang baru saja mereka lewati. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali dan menawarkan tumpangan kepada sang ulama sebagai tanda penghormatan. Setelah mereka menawari tumpangan kepada Kiai Soleh Darat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mobil yang sebelumnya mogok tiba-tiba bisa menyala kembali tanpa ada masalah. Para tentara Belanda tersebut terkejut dan takjub dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti karomah Kiai Soleh Darat yang semuanya terjadi atas izin Allah Ta'ala. Kisah ini pun menjadi cerita yang sering diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bentuk penghormatan terhadap karomah sang ulama. Kisah Kiai Soleh Darat ini juga menunjukkan betapa besar pengaruhnya di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan penjajah yang saat itu menduduki tanah air. Keberanian dan kebijaksanaan Kiai Soleh Darat dalam menghadapi situasi ini juga menjadi teladan bagi banyak orang. Banyak yang meyakini bahwa Kiai Soleh Darat bukan hanya memiliki ilmu yang luas, tetapi juga memiliki kedekatan spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah yang dimilikinya diyakini sebagai salah satu bentuk perlindungan Allah terhadap para hambanya yang soleh dan taat. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Kiai Soleh Darat tidak pernah menyombongkan diri, beliau selalu rendah hati dan tetap menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Sikap inilah yang membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh banyak orang, baik dari kalangan santri maupun masyarakat umum. Keramat Mbah Soleh Darat, menyambut pengunjung makamnya.
Banyak sekali ulama maupun warga NU yang berziarah ke makam Mbah Soleh Darat. Setiap hari makbarohnya yang terletak di Kompleks Pemakaman Umum Bergota Semarang ramai dikunjungi orang, siang maupun malam, 24 jam silih berganti orang berdatangan. Di era tahun 1980 sampai 1990-an, ada seorang ulama terkenal yang rajin berziarah, yaitu Kiai Haji Hamim Jazuli Kediri Jawa Timur, atau biasa dipanggil Gus Mik. Banyak yang meyakini bahwa Gus Mik ini juga sebagai seorang waliullah. Dan sebagaimana umumnya waliullah, beliau hobi berziarah di makam para wali-wali Allah yang sudah wafat. Menurut penuturan para penjaga kotak amal di makam Mbah Soleh Darat, Gus Mik semasa hidupnya sering ziarah ke makam Mbah Soleh. Kesaksian para sarkup atau sarjana kuburan, sebutan untuk orang-orang ahli ziarah kubur Semarang, juga membenarkan hal itu. Bahwa Gus Mik dulu rajin ziarah ke sini, dan seringnya pada malam hari, kami sering menerima infak dari beliau. Tutur Budi, penjaga kotak amal di pintu masuk Cungkup Makbaroh Mbah Soleh Darat. Kesaksian Sumiati, yang merupakan penjaga kotak amal dan toilet depan makam, juga membenarkannya. Iya, Gus Mik kadang mengajak Gus Dur kalau ziarah ke sini, biasanya diam-diam datang di malam larut ketika sepi, tuturnya. Pernyataan senada datang dari Supriyanto alias Pak Totok, tokoh sarkup Semarang yang rutin hampir setiap malam Jumat ziarah di makam Mbah Soleh Darat. Gus Mik itu ahli ziarah, Gus Dur juga terkenal ahli ziarah. Dua orang panutan kita itu sering datang ke makam Mbah Soleh Darat, ucap Ustadz yang mengasuh ngaji kitab Mbah Soleh Darat di musala di kampungnya, Mugas, Semarang. Agus Tianto, sarkup asal Klaten yang beristri cicit Mbah Soleh Darat, Evi Isnadiyah binti Ali bin Kolil bin Soleh Darat, mengaku sering mengetahui kedatangan Gus Mik di makam kakek buyut istrinya tersebut. Gus Mik benar-benar contoh ahli ziarah kubur, beliau sering datang ke Semarang hanya untuk sowan Mbah Soleh Darat, ungkapnya. Apa yang dikatakan Agus sama persis dengan kesaksian Pak Totok maupun para penjaga makam Mbah Soleh Darat. Yaitu model ziarahnya Gus Mik lebih mirip orang sowan, persisnya seperti pisowanan kawula kepada Raja Jawa. Seperti apakah? Dari semua kesaksian mereka, Gus Mik selalu memakai beskap dan belangkon setiap ziarah, lengkap dengan bawahan jarik dari kain batik. Bukan memakai sarung, baju koko dan kopiah sebagaimana lazimnya orang lain. Dan ini yang istimewa, begitu dia mencopot sandal di pintu masuk kompleks makam Mbah Soleh, Gus Mik jongkok dan mengatupkan dua tangannya di depan hidungnya. Salam tabik seperti abdi dalam, menyembah, raja. Lalu, persis seperti adegan di lakon Ketroprak, Gus Mik berjalan sambil tetap jongkok ke arah pusara Mbah Soleh Darat, sambil kedua telapak tangan tetap menelungkup menempel hidung dan kepala menunduk memandang ke tanah. Sama sekali tidak pernah kepala Gus Mik tegak dengan mata memandang ke depan bila beliau berziarah, kepala selalu menunduk dan berjalan jongkok ngapurancang pakai salam tabik khas abdi raja, ucap para saksi yang disebut di atas. Demikian cara berjalan masuknya, begitu pula cara Gus Mik meninggalkan kubur Mbah Soleh. Dengan berjongkok, dia berjalan mundur, dengan dua tangan mengatup di depan hidung. Seolah tidak berani membelakangi pusara Mbah Soleh Darat. Pokoknya cara ziarah Gus Mik persis pisowanan kepada Sultan Mataram, terang Pak Totok maupun Agus Tianto. Tak betah dengan rasa penasaran, Pak Totok dan sahabat-sahabatnya, para sarkup Semarang bertanya ke Gus Mik pada suatu kesempatan jumpa di makam Bergota. Nuwun sewu, Gus, jenengan kok cara ziarahnya seperti sowannya kawula kepada raja, niku pripun? Saya itu setiap hendak ziarah di makam Mbah Soleh Darat, beliau sudah berdiri di atas pusaranya menyambut saya. Sejak saya berjalan kaki dari undak pertama komplek makam, Mbah Soleh sudah melambaikan tangan ngawe-awe saya, jawab Gus Mik ketika itu. Subhanallah, sahut Pak Totok dan rombongannya berbarengan, seraya mencium tangan Gus Mik memohon berkahnya Mbah Soleh Darat. Diceritakan keramat Mbah Soleh Darat lain, yaitu santri Madura digendong lumba-lumba. Pondok pesantren darat yang terletak di Kampung Melayu Darat, Semarang, dulu terkenal sebagai pondok pamungkas. Ibarat universitas, pondok ini banyak dihuni santri yang telah lulus sarjana, ibaratnya seperti pondok pasca sarjana. Para santri biasanya sudah menempuh studi di mana-mana, sudah berguru pada kiai-kiai Nusantara, lalu sebagai puncak pengembaraan ilmunya,
datang ke darat untuk tabarukan kepada Mbah Soleh Darat. Istilahnya ngaji untuk bilasi, mirip tindakan mengguyur air untuk pembilasan terakhir dalam aktivitas mencuci pakaian. Dalam riwayat, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diperintah oleh Syekhona Khalil Bangkalan agar berguru ke Mbah Soleh Darat. Setelah tuntas mengaji pada beliau, meski menurut sejarah, Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan juga sudah berguru kepada Mbah Soleh Darat semasa sama-sama di Mekah. Diceritakan, pada suatu hari seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Kiai Soleh Darat sedang tidak ada di dalam saat pengusiran itu. Tindakan lurah pondok mengusir tidak salah karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus disiplin santri dan jadwal mengaji. Namun peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh. Si santri Madura itu pun merasa seperti orang kala perang kala boyong dari pondok darat, berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Dia merasa menyesal telah berbuat kenakalan yang tak termaafkan. Dalam hatinya, ia masih ingin belajar, menginginkan tetap di pesantren. Tetapi apa daya sudah diusir, sepanjang jalan di malam hari itu ia terus menangis sesenggukan. Untuk melupakan kesedihan itu, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat yang merupakan kiainya itu. Ia membaca-baca subhanallah. Matanya terpejam karena merasa malu saat berzikir itu. Ditambah rasa kantuk yang melanda. Tanpa disadarinya, setiap kali membaca kalimat tasbih itu, setiap kali mulutnya berujar subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, dia sampai Demak, kemudian di bacaan tasbih kedua ia tiba di Kudus, ketiga dan keempat, dan seterusnya, sampailah di Surabaya. Kemudian tahu-tahu dirinya sudah sampai pinggir pantai. Masih tetap dalam kantuknya, si santri terus berzikir subhanallah. Kemudian tiba-tiba datang seekor ikan lumba-lumba, entah dorongan dari mana, dia pun mencebur ke laut, lalu si lumba-lumba menggendong santri itu, diseberangkan sampai Pulau Madura. Si santri tidak sepenuhnya sadar ketika digendong berenang dari Surabaya menuju Madura. Dia tertidur pulas, sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Merasa dingin, barulah dia bangun. Lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah melek dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya, masih di kegelapan malam itu. Namun sudah menjelang fajar, selangkah, dua langkah, tiga langkah, dia dekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat semakin kelihatan bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki, sudah tua, dan bersorban, bajunya khas model kiai zaman dulu. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura, betapa kagetnya dia, ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Kiai Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai meraih muridnya itu. Dia sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalannya itu, lalu sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya. Dia telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. Cerita ini saya dengar dari beberapa orang, termasuk dari para cicit Mbah Soleh. Cerita secara tutur tinular dari lisan ke lisan. Saya tidak mendapat pernyataan sanad cerita itu, tetapi bisa disimpulkan, cerita itu didengar secara sambung menyambung, sanad mutasil, dari jalur zuriyah, keturunan, maupun dari jalur keilmuan, guru ke murid. Keramat Mbah Soleh Darat yang selanjutnya adalah, kisah kambing Mbah Soleh Darat memakan seekor macan. Kisah ini saya dapatkan dari Kiai Haji Mukri Rohman, Imam Masjid Kiai Soleh Darat Kampung Melayu Darat, Semarang Utara yang mengasuh pengajian kitab Majmuk Syariat Al-Kafiyat Lil Awam, salah satu karya Kiai Haji Soleh Darat yang cukup populer. Kiai Mukri mendengar cerita ini dari gurunya, Kiai Haji Bisri Mustafa, sewaktu beliau mondok di Pondok Pesantren Leteh, Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 1970-an. Menurut cerita ayah Kiai Haji A. Mustafa Bisri, Gus Mus, itu, pada suatu hari Kiai Haji Soleh Darat yang sudah kembali dari Mekah dan tinggal di darat Semarang, kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh sudah biasa dipanggil Kiai, tamu tersebut datang di malam hari. Karena Kiai Soleh sedang mengajar ngaji, seorang santri mempersilakan sang tamu menunggu di serambi langgar seraya disuguhi minuman.
Langgar yang dibangun oleh mertua Mbah Soleh, Kiai Murtado itu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu jati. Usai mengaji, Mbah Soleh menemui tamunya tersebut. "Anda datang ke sini naik apa?" tanya Mbah Soleh darat kepada si tamu. "Naik harimau," jawab si tamu dengan nuansa pamer. Maklum saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Loh, diikat di mana harimau itu?" tanya Mbah Soleh. "Saya ikat di luar pagar sana itu, khawatir menakuti santri-santri jenengan," jawab si tamu itu. Mendengar hal itu Mbah Soleh hanya tersenyum, lantas menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan. "Masukkan kandang, Kang, biar tidak kedinginan atau kehujanan," perintah Mbah Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang Mbah, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," ujarnya yang hanya ditimpali senyum Mbah Soleh darat. "Tak apa-apa, kambing saya akan aman kok," jawab Mbah Soleh seraya menggamit tangan si tamu untuk menenangkannya. Lalu dipersilakan menuju kamar untuk dipersilakan istirahat. Sebelum tidur malam itu, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Mbah Soleh dan esoknya akan ada banyak bangkai. Namun karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi hari usai diajak berbincang dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia, bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati. Tergeletak kaku di samping barisan kambing yang riuh mengembik. Suara kambing gaduh seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Seekor kambing powel yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak merah. Diduga kuat, si kambing itulah yang membunuh si macan. Akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibanding sang kiai yang pernah jadi kadi di Mekah dan menjadi maha guru dari gurunya para ulama Nusantara ini. Keramat Mbah Soleh darat yang selanjutnya, penggila porkas atau togel jadi tobat setelah ziarah ke makam Kiai Haji Soleh darat. Di masa Orde Baru, ketika rakyat dirusak moralnya oleh negara melalui ajang perjudian resmi yang dilegalkan bernama porkas atau sumbangan dana sosial berhadiah, banyak sekali warga masyarakat yang menjadi gila. Terutama warga kecil, banyak sekali yang rusak rumah tangganya karena edan dan dibikin gila pada judi itu. Setiap Rabu malam orang-orang berkumpul di warung-warung penjual kupon porkas. Mereka membeli kupon lalu mengisi tebakan nomor, lalu memantau berita hasil undian di siaran RRI. Perangkat radio menjadi alat sangat penting di warung kala itu. Bagi yang nomor tebakannya tepat sesuai pengumuman, berhak mendapat hadiah uang. Para penggila porkas waktu itu dibuai mimpi dapat uang Rp500.000 jika bisa menebak 2 angka belakang, dapat Rp1.000.000 jika bisa menebak 3 angka urutan belakang, atau Rp1 miliar jika menebak seluruh 6 angka yang diundi. Banyak orang waras jadi gila karena terbuai uang haram itu, banyak orang kaya jadi melarat karena bangkrut dibuai mimpi, setiap ada orang gila ditanya nomor, setiap ada sesuatu yang goib dianggap mengandung petunjuk nomor yang akan keluar. Penggemar porkas atau SDSB, mendatangi kuburan angker, mendatangi tempat-tempat angker, menebak apa saja yang berbau gaib, dan segala tingkah pola yang tidak masuk akal dan merusak akidah. Di Semarang kala itu, ada yang nekat mencoba mencari petunjuk nomor porkas atau SDSB dengan mendatangi makam Waliullah. Singkat cerita, datanglah ia ke makam Kiai Haji Soleh darat di Kompleks Makam Bergota, Semarang. Mengetahui banyak orang berdoa di situ, si penggila porkas ini pun datang malam hari berziarah, namun tujuannya hanya satu, ingin mencari petunjuk nomor porkas atau SDSB, ia ingin meminta kepada penghuni makam. Mungkin karena tujuannya sudah keliru, si orang ini mengalami nasib sial. Kala dia hendak masuk di kompleks makam Mbah Soleh darat, tiba-tiba ada seekor macan putih besar persis di depan pintu makam. Si macan mengaum sangat keras. Spontan dia gemetar ketakutan, langsung lari terbirit-birit menjauhi macan, dia kabur saking takutnya. Kakinya pun menabrak dan menatap keras patok-patok kuburan, banyak patok yang terbuat dari batu dan cor beton, maka kakinya pun babak bundas, dia terjengkang jatuh dengan kaki berdarah-darah, tulangnya sampai retak karenanya. Kemudian segera dia ditolong orang-orang yang kebetulan hendak ziarah, dibawa ke rumah sakit Karyadi yang ada di belakang tembok kompleks makam. Peristiwa itu rupanya membuatnya kapok,
tobat dari kebiasaan membeli nomor porkas atau SDSB. Dalam penyesalannya sambil merintih kesakitan, si penggila porkas pun berikrar tidak akan berjudi lagi selama-lamanya. Begitulah sang wali, sudah wafat saja masih bisa berdakwah. Membuat orang maksiat jadi tobat. Sedangkan kita ini, masih hidup saja tidak mampu berdakwah. Jangankan mengajak orang lain menjauhi dosa, diri kita sendiri saja tiap hari berbuat dosa. Jangankan mengajak kebaikan, kita sendiri saja jarang atau tidak pernah berbuat kebaikan, tutur narasumber. Kisah karomah Mbah Soleh Darat yang selanjutnya. Kisah karomah Mbah Soleh Darat yang selanjutnya yaitu membungkam kacung Belanda yang hendak menyogoknya. Mbah Soleh Darat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Murid-muridnya kelak terus berdakwah Islamiyah di penjuru tanah air. Mbah Soleh Darat juga dikenal nasionalis. Beliau adalah sosok ulama yang menentang penjajahan. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut ini adalah kisah ketika Mbah Soleh Darat yang hendak disogok Belanda karena keberpihakannya kepada rakyat. Dikisahkan karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang dan emas kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Mbah Soleh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal karena telah memperlihatkan karomahnya di hadapan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Demikianlah sedikit kisah karomah mengenai sosok ulama terkemuka di Pulau Jawa. Pada zamannya beliau adalah Kiai Haji Soleh Darat, seorang ulama yang menjadi rujukan dan kiblat pada masa itu. Banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah hidup beliau. Demikian, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.